Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan tutorial pertama MPK. Ada saya Nasyita dan ada Nukti. Kita langsung mulai aja. Nah, jadi sekedar mereview kembali tentang proyek konstruksi sebagai sistem konstruksi. Nah, jadi ada istilah daur hidup proyek dan daur hidup aset konstruksi. Jadi kalau daur hidup proyek, dia itu memang sifatnya sementara. Nah, teman-teman bisa lihat, pada gambar, mulai dari adanya kebutuhan, needs, lalu sampai, proses konstruksinya. Jadi dia ada, sampai akhirnya menjadi sebuah output, yakni bangunan. Nah, sementara itu kalau daur hidup aset konstruksi, itu adalah istilah daur hidup dari si aset itu sendiri. Jadi nilai manfaatnya sepanjang umur, mulai dari dia diformulasikan sampai, disposal proses. Nah, jadi sifatnya itu jangka panjang. Jadi secara umum, proses pelaksanaan konstruksi itu ada 3 tahapan utama. Ada tahap persiapan, ada tahap produksi utama, dan tahap penyelesaian. Nah, di matkul MPK ini, teman-teman tuh fokusnya di, persiapannya nih. Jadi misalnya kayak pemilihan peralatan konstruksi dan juga, metode produksi yang akan dilakukan. Next. Nah, jadi, ini kita coba lihat tentang lebih detail. Tahap persiapan itu tuh mencakup apa aja. Jadi intinya dia itu, output-nya adalah menghasilkan ketersediaan sumber daya, ketersediaan lokasi kerja, dan ketersediaan fasilitas pendukung. Misalnya, biar kebayang, misalnya kita mau, nentuin kira-kira tuh alat apa aja yang digunakan. Lalu untuk di site misalnya ada fasilitas apa saja. Nah, lalu untuk tahap produksi utama, itu dia akan menghasilkan struktur utama, terus juga ada yang namanya pekerjaan arsitektural, lalu ada, pekerjaan mekanikal, plumbing, dan elektrikal. Lalu untuk tahap penyelesaian, itu nanti dia, menghasilkan penyempurnaan dari segi estetika, misalnya seperti, finishing, dinding, lantai, atap, fasad, dan tahap penyelesaian itu tuh juga mencakup, yang fungsional, misalnya kayak interior, dan, maupun yang operasional seperti lift, dan dia itu berada di tahap akhir. Nah, kemudian buat sekedar nge-review juga, ini ada hierarki pada konstruksi nih. Jadi secara hierarki, teman-teman bisa lihat di sini ada, hierarki yang paling atas itu adalah organisasional. Jadi yang si organisasional ini itu tuh berkaitan sama, decision making, misalnya kayak terkait profit, cash flow, persen komplit. Nah, terus, ini tuh biasanya pasti di head office. Nah, terus di bawah organizational level, itu tuh ada, level project. Nah, di level project ini, itu tuh berkaitan sama si keberlangsungan project itu sendiri, mulai dari kayak kontraknya, terus gambar-gambarnya, spesifikasinya, terus kayak breakdown, nanti tuh di dalam project ini ada aktivitas apa aja. Jadi lebih fokusnya itu adalah biaya yang memang terlibat di project ini sendiri, waktu, dan juga, pengontrolan sumber daya. Nah, di bawah level project, itu kalian bisa lihat ada activity. Nah, yang activity ini, dia itu lebih kayak pelaksanaan physical segmen dari si project. Nah, jadi, ini udah lebih spesifik, dan di bawah dari si activity ini ada operation. Nah, jadi si operation ini adalah intinya tuh, metode konstruksi yang, diterapkan untuk mencapai, misi konstruksi tertentu. Oke, jadi dia ini ibaratnya tuh kayak work process. Nah, di bawah operation itu ada proses. Nah, si proses ini itu tuh lebih kayak urutan pekerjaan. Jadi kayak, sequence. Nah, terus di bawah proses ini ada yang paling detail, yakni adalah, work test. Jadi, work test ini ibaratnya itu pekerjaan yang kita assign kepada pekerja. Nah, jadi, work test ini itu udah, lapangan banget. Next.
Nah, oke, selanjutnya tentang kinerja proyek konstruksi. Pertama, mungkin aku jelasin dulu apa itu kinerja. Kinerja itu merupakan ukuran atau penilaian terhadap seberapa baik seorang tim atau organisasi untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, intinya kinerja itu adalah seberapa sukses kita untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, indikatornya dapat dilihat nih, pada diagram yang ini ada biaya mutu waktu. Nah, bisa dilihat juga pada panahnya ini, panahnya bolak-balik kan. Nah, itu artinya tuh kamu nggak bisa ngubah satu tanpa ngorbanin yang lain. Jadi istilahnya kalau misal proyek kamu pengen cepet selesai, jadi waktunya dicepetin nih, tapi kamu berarti harus nambah biaya karena pekerjaannya lembur dan harus ngorbanin mutunya karena spesifikasinya turun, karena betonnya mungkin nggak boleh kelamaan atau kayak gimana, nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu untuk mengukur suatu kinerja ini, kita menggunakan yang namanya value atau nilai, sesuatu yang bersedia dibayar oleh pelanggan atau owner itu sendiri. Nah, bisa dilihat pada grafik ini. Em, jadi proyek konstruksi itu ujung-ujungnya tujuannya adalah bisnis ya. Jadi untuk menciptakan nilai atau value itu sendiri, kita punya yang namanya value chain atau rantai nilai. Nah, rantai nilai ini dibagi menjadi dua, yakni aktivitas utama atau primary activities, sama di atasnya tuh ada aktivitas pendukung atau support activities. Nah, bedanya apa? Untuk yang aktivitas utama ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di proyek lah intinya. Kayak membeli material, terus mengeksekusi bangunan, terus sampai ke serah terima klien atau outbound service. Terus selanjutnya untuk yang support activities itu orang-orang yang ada di balik ini semua, ada di balik proyek atau pekerjaan ini semua. Yang ada di atas ini tuh support activities. Nah, ujung-ujungnya antara support activities sama primary ini, itu tuh harus mendapatkan keuntungan, yakni margin yang ada di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada teori TFV atau Transformation, Flux, sama Value. Nah, transformation tuh apa sih? Transformation tuh istilahnya kalau kamu ngelihat proyek itu ngubah bahan mentah jadi barang jadi. Misalnya kayak kalau mau bikin beton, barang mentahnya tuh ada semen, pasir, air gitu. Dan eh, intinya dari transformation ini sendiri kamu harus bikin proses yang seefisien mungkin, kayak produksi seefisien mungkin gitu. Terus untuk yang flux ini atau flow, biasanya disebutnya flow sih daripada flux. Untuk yang flow ini lebih ke melihat proyek sebagai pergerakan material dan waktu dan untuk menghilangkan waste itu sendiri atau pemborosan waktu. Jadi kalau misalnya ada material telat datang terus bikin tukangnya jadi nganggur itu tuh yang namanya waste atau pemborosan. Terus yang terakhir ada V atau value. Ini tuh ya itu tadi sesuatu yang dilihat dari kacamata si pelanggan atau klien gitu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini kan seperti yang udah disampaikan Nasyita tadi, kita bakal lebih fokus ke pekerjaan persiapan. Jadi di pekerjaan persiapan ini sendiri nanti ada mulai dari perencanaan lokasi dan logistik konstruksi. Jadi yang pertama bakal dilakuin di persiapan proyek tuh biasanya ada eksplorasi permukaan dan bawah tanah. Itu tuh biasanya ngecek kayak misal di suatu bangunan yang kamu mau bangun di suatu tanah, nah tanahnya itu ternyata dulunya bekas bangunan existing gitu. Kamu kan perlu tahu em, pondasi pondasi bangunan yang sebelumnya tuh tempatnya di mana biar kalau kamu mau bikin pondasi itu dapat terarah gitu. Istilahnya kalau yang pertama ini, terus yang kedua identifikasi dan penanganan sistem jaringan utilitas kayak misalnya kamu mau bangunnya tadi yang di tanah tadi itu kan kamu berarti harus tahu sistem jaringan listrik atau air yang ada di sekitarnya untuk disalurin ke proyek kamu. Terus selanjutnya ini tiga demolisi seperti yang aku bilang tadi kalau misalnya ada bangunan existing yang sebelumnya ada di tempat yang kamu pengen bangun bangunan baru itu harus ada yang namanya demolisi atau penghancuran bangunan lama existing gitu lah. Terus selanjutnya yang keempat ada pembersihan lahan. Ini ya seperti biasa kayak eh, yang membersihkan lahan. Terus selanjutnya yang kelima pengukuran lahan dan pematokan. Jadi setelah lahannya tadi dibersihin dari pohon-pohon atau bangunan-bangunan existing, itu selanjutnya nanti lahannya diukur sesuai
gambar teknis yang sudah dibikin sama konsultan dan dilakukan pematokan sama pihak kontraktor. Terus selanjutnya yang terakhir adalah pekerjaan tanah dan drainase sementara. Nah, karena tadi udah dieksplorasi sama udah diidentifikasi apa aja sih yang ada di lokasi yang kamu ingin bangun itu, selanjutnya dilakukan pekerjaan tanah itu, pekerjaan tanah misalnya kayak menggali, terus cut and fill yang nanti bakal kita jelasin selanjutnya. Terus untuk drainase sementara, ya sistem drainase yang bakal dipakai di proyek kamu untuk sementara, bukan secara tetap untuk keberlangsungan dari owner nanti gitu. Oke, selanjutnya ini adalah pekerjaan persiapan K3 dan kendali mutu atau QC. Untuk pelaksanaan K3 dalam proyek konstruksi ini sendiri, yang pastinya tentu harus menggunakan APD, terus yang kedua ketersediaan P3K, terus yang ketiga safety net. Safety net ini biasanya nanti kalian tahu waktu KP itu kayak di setiap lantai tuh bakal ada jaring-jaring gitu untuk setiap lantainya. Itu biasanya untuk nahan material jatuh dari atas gitu. Terus selanjutnya ada kebersihan area kerja, terus ada sosialisasi K3 seperti safety induction atau safety talk. Nah, safety induction ini sendiri, nanti kalian tahu juga waktu KP itu kalian bakal ngelaksanain safety induction juga sebelum memasuki lingkungan proyek gitu. Nah, untuk safety talk biasanya kontraktor itu melakukan seminggu sekali untuk mereview em, keber keberhasilan atau pencapaian K3 yang udah mereka dapat di minggu tersebut. Terus selanjutnya untuk inspeksi alat kerja. Terus untuk rujukan K3-nya sendiri, itu dari Standar Internasional ISO 45001 2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Terus untuk quality control-nya sendiri, untuk pekerjaan persiapan adalah untuk memastikan bahwa semua elemen proyek memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Jadi di proses-proses yang sebelumnya ini harus dipastiin dulu oleh bagian QC untuk agar memenuhi standar kualitas yang udah ditetapin. Terus untuk contohnya sendiri, pertama land clearing untuk memastikan lahan bebas dari vegetasi. Lalu yang kedua untuk survei, mengukur dan memetakan lahan dengan baik. Yang ketiga pengukuran menggunakan alat dan yang terkalibrasi dan metode yang standar. Yang terakhir checklist inspeksi adalah daftar periksa untuk memastikan semua langkah telah dilakukan dengan benar. Jadi biasanya dari pihak QC itu udah punya checklist inspeksinya sendiri sebagai KPI mereka untuk memeriksa semua langkah yang di pekerjaan persiapan ini udah dilakukan dengan benar dan nanti bakal diawasin juga sama konsultan pengawas gitu. Nah, untuk K3-nya ini sendiri biasanya di bagian persiapan atau perencanaan itu nanti bakal ada matriks K3 dan itu nanti kalian bakal ngebuat di tugas besar gitu. Nah, selanjutnya di pekerjaan persiapan juga kita akan memilih alat-alat konstruksi yang akan digunakan. Em, Tujuan untuk memilih alat konstruksi ini sendiri apa sih? Yang pertama untuk meningkatkan output rate, di mana output yang kita inginkan itu efektif dan prosesnya dilakukan secara efisien dengan cara meningkatkan produktivitas dari alat konstruksi itu sendiri. Terus yang kedua untuk menghindari resiko pada pekerjaan yang berbahaya. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, what is need to be done. Jadi, pekerjaan yang akan kita lakuin itu apa sih? Kayak misalnya kita harus ngegali tanah sedalam 5 meter, berarti alat konstruksi yang kita gunain itu apa? Terus yang kedua, how does it going to be done? Itu berarti metodenya yang bakal kita gunain gimana kalau misal kita em, mau menggunakan alat itu gitu. Jadi kayak tanahnya bakal dikeruk dari bawah kah? Atau kita bakal bottom up kah gitu. Terus yang ketiga, do we need equipment? Kayak bener-bener butuh alat berat kah? Karena kayak misalnya kamu punya volume tanah 10.000 meter kubik. Itu kan kalau tenaga manusia nggak akan sanggup, berarti kita butuh alat gitu. Terus yang terakhir, what kind of combination equipment do we need? Itu berarti kombinasi alatnya gimana? Kayak misalnya kita butuh ekskavator buat ngeruk, terus nanti dikombinasiin buat sama dump truck buat ngangkut tanah buangan yang udah dikeruk sama ekskavator gitu. Nah, untuk faktor-faktor pemilihan alat konstruksinya sendiri bisa dibaca
Di bagian kanan ini ada ekonomi, keputusan perusahaan, karakteristik lokasi, peralatan, pemberi tugas, terus pabrikan atau manufacturer, terus tenaga kerja, terus desain bangunan, gedung, terus kondisi lokasi, kemampuan peralatan, keselamatan, dan biaya mobilisasi, demobilisasi, biaya operasi.